Kemarin sudah kita bahas beberapa sifat, sekarang sifat yang lain lagi. Dikatakan wa yarfudul batila wa yunkiruh. Orang yang menempuh jalannya Allah menolak daripada kebatilan serta mengingkari itu kebatilan. Yuhibbul akhyar wa yuwalihim. Mencintai orang-orang akhyar, orang-orang terpilih. Al-akhyar, orang-orang terpilih di sisi Allah Subhanahu wa taala. Sifat-sifatnya jelas. Ya, wa ibadur rahman alladziina yamshuna 'alal ardi hauna wa idza khatabahumul jahiluna qalu salama, dan seterusnya sampai akhir daripada surat. Itu jelas sifat-sifatnya. Orang akhyar tidak mencari permusuhan dan tidak menimbulkan permusuhan. Tidak dan bukan pemecah belah. Yang aneh zaman sekarang ini kalau ada orang pecah belah malah didukung, malah di fans. Ya akhwani, yang namanya akhirat itu nggak main-main. Agama itu bukan permainan. Agama itu sudah jelas, jalur-jalurnya jelas. Jalur-jalurnya jelas. Kalau ada orang ngajarkan kebencian, itu bukan dari agama. Agama nggak ngajarkan kebencian. Kalau masih ada orang yang ngajarkan pecah belah, dari mana? Cari dari awal Al-Quran sampai akhir Al-Quran, tidak ada yang namanya pemecah belah. Kalau masih ada yang ngolok sana, ngolok sini, merendahkan sana, merendahkan sini, laisa minad-din. Itu bukan dari agama itu. Ya, agama nggak mengajarkan. Tapi sebaliknya kalau ada orang yang mengajak persatuan, kalau ada orang yang akhlak, kalau ada orang yang penuh cinta, kalau ada orang yang penuh rahmat hatinya, ada orang yang mengajarkan kelembutan-kelembutan, nah ini akhyar. Ini orang yang terpilih. Nah, ini orang yang terpilih atau yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa yuwalihim. Orang yang kayak tersebut itu, orang yang seperti itu pantas dicintai, dan juga orang yang seperti itu pantas untuk dijadikan teman, dijadikan panutan. Karena hidup ini terus terang aja, dunia ini darul mihan. Dunia ini kan tempatnya ujian. Tempatnya susah, tempatnya payah. Kok masih ada bumbu-bumbu pecah belah, bumbu-bumbu permusuhan dan lain sebagainya. Capek. Ya, capek. Ya. Wa yubghidul asyrar wa yu'adihim. Ya. Dan kalau ada orang selain akhyar, kalau orang tersebut mengajarkan kebencian-kebencian, maka selesai, tinggal itu orang. Ya. Antum cari sifat-sifat penghuni surga. Ada nggak sifat-sifat penghuni surga itu adalah orang yang penuh kebencian? Nggak ada. Sifatnya orang ahli surga, yang kita semuanya pengen masuk surga. Ada nggak sifatnya ahli surga itu pemecah belah? Nggak ada. Walaupun atas nama siapapun, ulama atau mungkin orang itu dikenal walikah, kalau dia pemecah belah, dia bukan orang, bukan sifatnya ahli surga. Dan kalau kita masih ngikut-ngikut kayak gitu, oh hati-hati, yang kita ikuti jangan-jangan bukan ahli surga itu. Ya. Wa yu'adihim. Kalau ada orang yang mecah belah dan lain sebagainya, itu musuhi, jauhi. Sang penempuh jalan Allah, khubruhu ahsanu min khabarih. Khubruhu sifatnya atau tempat tersembunyinya, amal-amal yang tidak nampak, ahsanu min khabarih, lebih baik daripada apa yang nampak. Al-Imam Abu Hanifah itu jalan di pasar. Ada orang-orang berkerumunan gitu, melihat Imam Abi Hanifah jalan, mereka mengatakan hadzal rajulu kana yuhyil lail kullah, katanya. Ini adalah orang, sambil nunjuk, ini Imam Abi Hanifah jalan nih.
Ini adalah orang yang dia itu ya, kalau malam dia itu qiyamul lail sepanjang malam sampai pagi. Imam Abi Hanifah nggak merasa punya sifat seperti itu. Langsung nunduk Imam Abi Hanifah. Imam Abi Hanifah nunduk sampai serumahnya, beliau mengatakan, mulai sekarang saya akan qiyamul lail kullaha. Saya akan mendirikan malam sampai pagi, semua seluruh malam. Itu Imam Abi Hanifah. Beliau nggak kepingin tersebarnya gini, ternyata dia nggak bersifat seperti itu. Ya ayyuhalladzina amanu lima taquluna ma la taf'alun kabura maqtan 'indallahi an taqula ma la taf'alun. Ya ayyuhalladzina amanu lima taquluna ma la taf'alun. Kenapa engkau mengatakan apa yang tidak engkau amalkan, kau lakukan? Imam Al-Busiri sampai mengatakan, astaghfirullah min qaulin bila amalin laqad nasabtu bihi naslan lidhi hukumi. Dia nggak berbuat, tapi kabarnya itu kemana-mana tersebar seakan-akan dia yang berbuat. Kalau orang diridhoi Allah, kalau orang dicintai Allah, dia akan tersebar yang memviralkan Allah. Yang memviralkan Allah. Malah kita nggak boleh dikatakan fala tuzakku anfusakum huwa a'lamu bimanit taqa. Allah mengatakan fala tuzakku anfusakum, jangan dibagus-baguskan diri kalian. Huwa a'lamu bimanit taqa. Allah mengetahui siapa yang paling bertakwa. Allah mengetahui siapa yang paling baik. Kalau sudah dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, nada Jibril. Allah manggil malaikat Jibril, ya Jibril, inni uhibbu fulanan fa'ahibbah. Wahai Jibril, saya cinta dengan si fulan, cintai si fulan. Ya. Lalu malaikat Jibril mengatakan kepada malaikat-malaikat yang lain, innallaha yuhibbu fulan fa'ahibbuh. Wahai penghuni langit semuanya, sesungguhnya Allah mencintai si fulan, maka cintai itu orang tersebut. Ya. Fawada'a lahul qabul, maka oleh Allah Subhanahu wa taala diletakkan qabul. Orang tersebut diterima oleh makhluk hamba-hambanya Allah Subhanahu wa taala. Itu. Luar biasa. Sampai ada satu kisahnya di dalam Ihya Ulumuddin. Satu orang ini budak. Dia ketika dijadikan budak, dia minta sama tuannya, Tuan, saya minta satu. Apa yang Tuhan lakukan, apa yang Tuhan inginkan akan saya penuhi. Tuhan memerintahkan apa saja akan saya lakukan. Tapi saya minta satu, Tuhan, kalau waktunya malam, ya, Tuhan gak usah cari-cari saya. Ya. Pagi sampai terbenam matahari, apa yang Tuhan inginkan saya lakukan. Tuhannya mengatakan, ya sudah. Sehari, 2 hari, sebulan, 2 bulan, sampai setahun, 2 tahun, 3 tahun, dan selanjutnya. Lama kerja seperti itu. Suatu ketika tuannya itu pengen ada hajat malam-malam. Dicari itu, ya, si budak tadi itu. Budaknya dicari. Dicari budaknya nggak ketemu, nggak taunya ketemunya agak jauh dari rumah. Agak jauh dari rumah, dilihat budaknya itu duduk sambil nangis, doa. Ditunggu sama tuan tadi itu. Sampai tuannya itu dipikir biasa sama tuan. Dia sama tuannya, Masya Allah, budak saya ini ternyata orang soleh. Ditunggu, gak mau ganggu. Sampai lama-lama tuannya mengatakan, wah ini kelamaan ini budak ini doanya ini. Ya sudah, balik aja, balik itu tuannya. Ketika balik itu tuannya, nggak taunya besok pagi harinya si budak dipanggil. Si budak tadi dipanggil, datang, lalu ditanya sama tuannya, wahai budakku, aku lihat semalam berdoa panjang sekali. Apa yang engkau lakukan setiap malam itu? Katanya. Budaknya kaget. Tiba-tiba budak tadi nangis sambil mengatakan, ya Rob, hubunganku dengan engkau diketahui hambamu ya Allah. Dan tidak ada kenikmatan dan kemesraan lagi
jika suatu hubungan diketahui oleh orang lain, maka ya Rob cabut nyawaku sekarang, mati langsung. Nggak kepingin diketahui orang lain. Itu. Wa mu'asyaratuhu atyab min dzikrih. Mu'asyarah, hubungannya itu dengan orang lain, muamalahnya dengan orang lain, atyabu min dzikrihi, lebih harum daripada sebutannya. Orang disebut, oh orang itu baik, tapi ketika dia datang dengan orang tersebut ternyata Masya Allah bukan baik lagi, luar biasa ya. Oh orang itu nggak sombong, ketika kita datang, oh Masya Allah ternyata orang itu bukan nggak sombong aja, tawadhu'nya luar biasa ya. Oh supelnya, oh ini namanya orang sang penempuh jalannya Allah itu kayak gitu. Katsirul ma'unah, banyak menolong. Khafiful ma'unah, ringan pengeluarannya, nggak menghabiskan duit, nggak menghabiskan biaya. Bukan orang yang dikatakan la yamutu wala yahya, hidupnya nggak mutu, menghabiskan biaya. Kadang-kadang ada anak yang kayak gitu tuh ada tuh. Terus gak kerja ngantek duwe wong tuane. Gak bisa apa-apa, kerjanya cuma tidur, makan. Kalau sekali keluar rumah minta duit sama ibunya, minta duit sama istrinya dan lain sebagainya, keluar cangkruk, ngopi, gak mari-mari balik pas wae turu. Kembali waktunya tidur. Ini kerjaannya seperti itu tiap hari, ya Allah. Ini bukan khafiful mauna, tapi ini luar biasa menghabiskan uang. Karena Islam itu, tabiat daripada Islam itu adalah memperingan. Sehingga sampai permasalahan nikah saja baginda Nabi Muhammad SAW, beliau mengatakan inna abrakuhunna akhaffuhunna muhura. Ketika menikah itu sampai dikatakan oleh baginda Nabi Muhammad, sesungguhnya perempuan yang paling berkah itu adalah yang paling ringan maharnya. Yang paling ringan maharnya. Ba'idun 'anir ru'unah, jauh dari noda-noda. Jauh daripada sifat-sifat yang buruk. Aminun ma'mun, yang amanat dan ma'mun, bisa dipercaya. Kalau mengatakan amin itu sifatnya baginda Nabi Muhammad, ma'mun itu sifatnya baginda Nabi Muhammad. Sebenarnya itu satu makna. Aminun ma'mun itu satu makna. Baginda Nabi Muhammad SAW itu sampai Abu Jahal itu kalau ada barang takut hilang, titipnya sama Nabi Muhammad, padahal Nabi Muhammad musuhnya. Yang saya pernah kisahkan itu ada satu orang musafir sama anaknya perempuan, cantiknya luar biasa. Datang ke Makkah, dilihat oleh Abu Jahal, cantik ini anaknya. Katanya satu orang disuruh membuat bapaknya sibuk, anaknya diculik oleh Abu Jahal. Diculik oleh Abu Jahal. Wah, anak saya diculik. Yang nyulik siapa? Abu Jahal katanya. Amr bin Hisham. Wah, ribut itu semua. Nggak taunya satu orang kafir, bukan orang muslim, satu orang kafir ngomong, ente kepingin anak ente bisa kembali ke ente, katanya. Bisa kembali ke kamu. Ya iya katanya. Ente minta tolong sama Muhammad. Padahal yang ngomong ini orang kafir, bukan orang muslim. Langsung lari ke orang tersebut, lari ke Nabi Muhammad. Kata Muhammad, minta tolong orang kafir juga, bukan orang muslim. Muhammad, dibukakan pintunya. Marhaba, ya ada apa yang bisa saya bantu? Katanya. Muhammad, anak saya perempuan diculik sama Abu Jahal. La ilaha illallah. Langsung keluar Nabi Muhammad. Itu kalau misalnya itu urusannya Nabi Muhammad nggak jalan, nggak ke sana, di rumah memaafkan. Ya. Wa ya'fu idza kana fi haqqihi
wa sababih wa idza duyyi'a haqqullah lam yakum ahadun li ghadabih. Nabi Muhammad itu wa ya'fu idza kana fi haqqihi wa sababih. Kalau untuk urusannya dia atau berkaitan dengan hak-haknya Nabi Muhammad, ya'fu, memaafkan sudah. Ya. Diolok-olok, maafkan. Dilempari kotoran binatang, dimaafkan. Wa idza dhuyyi'a haqqullah, kalau disia-siakan haknya Allah, lam yakum ahadun li ghadabih. Tidak ada yang bisa nyaingi kemarahan baginda Nabi Muhammad. Ini perempuan diculik. Wah, kurang ajar ini. Luar Nabi Muhammad. Lalu Nabi Muhammad dicari sampai masuk sampai ke depannya rumahnya Abu Jahal, diketuk. Ya Umar bin Hisham, dibuka. Kaget. Kok Nabi Muhammad ini? Muhammad gitu. Sambil gemeter Amr bin Hisham, Abu Jahal. Gemeter itu Abu Jahal. Kata Nabi Muhammad, "Ruddu ibnatahu." Kembalikan itu putrinya. Dikembalikan putrinya. Ya. Orang-orang ribut, wah Abu Jahal kenapa itu kembalikan? Wah itu takut sama Muhammad ini gitu. Nah, Abu Jahal ngomong, itu waktu Muhammad ngomong, saya lihat di atasnya itu ada onta merah yang membuka mulutnya, yang siap-siap untuk nyaplok gitu ya, siap-siap untuk nyaplok kepala saya katanya. Ini kalau saya nggak kembali kan dicaplok saya. Itu onta itu gitu. Onta itu kalau sudah gigit plak, diuntang anting. Wah itu ucul itu kepala itu. Ya. Itu. Aminun ma'mun. Itu baginda Nabi Muhammad sifatnya seperti itu. La yaghdibu wa la yakhun. Tidak berdusta dan tidak pernah berkhianat. La bakhilan wa la jabanan. Tidak pelit wala jaban, dan tidak bersifat pengecut. Sifat paling pelitnya orang itu adalah sifat pelit kepada dirinya sendiri. Biasanya orang pelit itu kepada orang lain. Dan yang subhanallah, sifat pelit itu muncul bukan karena orangnya, tapi karena orang lain. Orang disifatkan pelit itu bukan karena orangnya. Tapi sifat pelit itu muncul karena orang lain. Oh, kok bisa? Iya. Misalnya, si A dan si B. Si A ini punya duit, kaya raya dan lain sebagainya. Lalu kemudian ada si B yang dia ini berharap diberi duit oleh si A. Tapi si A tidak memberi dia duit. Ketika si B ini punya harapan atau dalam tanda kutip ketamakan kepada si A dan ingin sesuatu dari hartanya si A, tapi si A tidak memberi, yang memunculkan kalimat pelit siapa? Si B. Wah, si A ini pelit. Kenapa? Saya minta nggak dikasih. Andai kan si B nggak minta, nggak muncul itu sifat pelit. Tapi karena sifat pelit itu muncul dari orang-orang yang berharap kepada makhluk, bukan kepada Allah. Makanya sifatnya Allah karimun jawadun mu'ti. Sifatnya Allah itu karim, maha dermawan, jawad, maha memberikan ya, yang tanpa batas. Mu'ti, maha pemberi. Wahab, yang memberi karunia dan lain sebagainya. Tapi ketika kita ini berharap sama satu orang, ternyata orang tadi tidak memberi, maka muncullah dari kita, oh ini medit, pelit ini orang. Jadi seperti itu. Wala jabanan, dan tidak pengecut, wala sababa, dan bukan pencaci. Kalau masih mencaci ini, mencaci itu, apalagi orang-orang soleh yang dicaci, naudzubillah min dzalik. Wah, ini sifat yang buruk ini. Sifat yang diperangi oleh Allah Subhanahu wa taala. Man 'ada li waliyan faqad adzantu lahu bil harb. Dalam hadits qudsi Allah Subhanahu wa taala berfirman, barang siapa yang mengganggu wali-waliku, maka aku umumkan bagi orang tersebut
Laqad adzantu lahu bil harb, aku umumkan perang kepada orang itu. Nah, itu kenapa? Ya itu musuhnya kekasih Allah, orang soleh. Jadi olok-olok dan lain sebagainya. Nah, Rasulullah SAW beliau mengatakan, ma bu'ithu ya sabbaban wala la'ana. Aku tidak diutus sebagai pencaci ataupun pelaknat. Ada satu orang sahabat itu marah, mangkel sama baginda Nabi, sama musuh-musuhnya baginda Nabi Muhammad. Lalu mengatakan, ya Rasulullah, fulan mencacimu ya Rasulullah. Dibalas caci oleh sahabat. Sahabat dibalas. Ya. Orang ini Abu Jahal, terus sama namanya Walid bin Al-Mughirah dan lain sebagainya itu mencaci-caci Rasulullah. Rasulullah SAW diam. Yang balas cacian tersebut adalah sahabat. Kata baginda Nabi Muhammad, diperintahkan untuk diam. Ma bu'itsu sabbaban wala la'ana. Saya enggak diutus untuk mencaci ataupun melaknat, katanya. Diam baginda Nabi Muhammad. Nah. Duduk sama Sayyidina Abu Bakar. Nggak taunya ada satu orang ngolok-ngolok Rasulullah depan Sayyidina Abu Bakar. Itu di Madinah. Dia olok-olok Rasulullah SAW. Rasulullah SAW diam terus. Sayyidina Abu Bakar nggak kuat. Rasulullah diolok-olok kayak gitu. Dibalas oleh Sayyidina Abu Bakar. Riwayat Sayyidina Abu Bakar yang diolok-olok. Dia balas. Begitu dibalas, Rasulullah SAW langsung berubah wajahnya, berdiri jalan. Bingung Sayyidina Abu Bakar, loh kenapa ini? Dikejar Rasulullah. Ya Rasulullah, ya Rasulullah. Kenapa engkau berdiri ya Rasulullah? Kata baginda Nabi Muhammad, ya Abu Bakar, ketika engkau diolok-olok nggak balas, ya. Ketika engkau diolok-olok, dicaci-caci nggak balas, ya, itu malaikat semuanya masih ngumpul. Tapi ketika engkau membalas itu orang, malaikat kabur, malaikat berdiri, ya. Malaikat kemudian kabur, dan yang datang syaitan. Maka kalau aku nggak mau ya wahai Abu Bakar duduk di tempat yang ada setan di situ, makanya berdiri. Gitu. Itu. La yashtaghilu an buddih. Tidak terlalu sibuk dengan urusannya. Atau tidak terlalu sibuk dengan hal-hal yang remeh, yang nggak ada manfaatnya. La yashihu bima fi yadih, dan tidak kikir dengan apa yang ada di tangannya. Thayyibut tawiyah, baik peringainya. Hasanun niyah, baik niat-niatnya. Yang subhanallah umat baginda Nabi Muhammad ini paling banyak nanti di akhirat terkejut dengan niat, amalan niatnya, bukan amalannya tapi niatnya. Banyak orang nanti di akhirat mereka akan terkejut dengan pahala yang belum dia amalkan. Sampai di kitab Risalatul Mu'awanah atau Nasaihud Diniyah, itu dikisahkan ada satu orang jalan, ketika dia berjalan di masa kelaparan, lalu orang tersebut mengatakan dalam hatinya, ketika melihat ada gundukan itu ya, dia mengatakan, andai itu adalah gundukan gandum maka akan aku sebarkan itu. Akan aku sebarkan, akan aku berikan kepada orang-orang yang kelaparan ini. Udah, selesai, dia jalan. Kan berandai-andai ini. Enggak tahunya itu dicatat oleh malaikat. Ketika yaumul qiyamah, ketika di dalam hisab, dia merasa dirinya miskin, kok ngelihat amalannya banyak. Lalu dia mengatakan, ya Rabb, pahala apa ini ya Allah? Maka Allah membuka, subhanallah, dibuka lagi jejak digitalnya itu ya. Jejak digitalnya itu dibuka lagi oleh Allah Subhanahu wa taala. Atadkur yaum kada wa sa'ah kada, apakah engkau ingat hari ini, tanggal ini,
Ketika engkau melewati gundukan tersebut, engkau dalam hatimu mengatakan bahwasanya andaikan ini adalah makanan, maka akan aku berikan. Maka itu tidak disia-siakan oleh Allah SWT. Jadi pahala. Makanya itu kalau mau tidur niat baik, pagi hari niat baik. Kalau kita nggak ngamalkan, kita dapat pahala nih niat. Ceritanya orang orang Badui itu. Dia datang ke satu kota, dilihat kotanya tadi kok sepi. Ini kenapa nih kota ini kok sepi kayak gini? Nggak taunya ada orang lari buru-buru. Ada orang lari cepat-cepat. Ketika lari cepat-cepat dipegang sama fulan tadi. Mau kemana katanya? Mana orang-orang ini? Kata dia, orang-orang semuanya berangkat ke Masjid Jami' katanya. Orang-orang semuanya sholat di Masjid Jami' katanya. Loh, di Masjid Jami'? Iya, ayo cepetan katanya. Kamu juga ayo ke Masjid Jami'. Akhirnya orang tadi itu ke Masjid Jami'. Ketika ke Masjid Jami', ternyata di Masjid Jami' ada sholat jenazah. Lihat ada sholat jenazah. La ilaha illallah. Ini orang Badui, orang gunung. Orang nggak tahu apa-apa. Tapi biasanya orang gunung itu hatinya Masya Allah, luar biasa. Orang Badui itu. Sholat. Karena orang Badui ini nggak tahu sholat jenazah. Allahu Akbar. Orang-orang dia lihat Allah ikut. Allahu Akbar. Allahu Akbar ikut juga. Begitu Allahu Akbar, dia ikut juga. Kata kita takbir. Ya. Yang ketiga tadi itu mau keempat dia bingung apa yang saya baca ini. Mereka baca yang mereka paham. Saya nggak paham apa-apa tentang sholat ini. Apa yang harus aku katakan? Nggak taunya dia mengatakan ucapannya simple. Ucapannya simple. Dia mengatakan, ya Rabb, ini adalah jenazah ini adalah tamumu. Jenazah ini adalah tamumu. Andaikan dia tamuku ya Allah, maka akan aku jamu dia dengan baik. Aku sembelihkan kambing, aku berikan kepada dia, aku jamukan kepada dia. Tapi karena dia adalah tamumu ya Allah, maka perlakukanlah tamumu dengan sebaik-baiknya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selesai. Ataunya malam harinya anaknya jenazah tadi mimpi bapaknya tadi yang meninggal itu. Mimpi bapaknya itu ditanya, wahai ayahku, ma fa'alallahu bika? Apa yang Allah lakukan kepadamu? Kata jenazah tadi, ya si bapak tadi mengatakan, sesungguhnya Allah mengampuni segala dosa-dosaku besar dan kecilnya karena perkataannya Badui tadi. Bangun subuh pagi itu dicari Badui tadi. Mana Badui ini? Keliling cari Badui. Begitu dapat itu Badui ditanya, apakah engkau pendatang di tempat ini, musafir? Iya. Kamu kemarin sholat di masjid itu, sholat jenazah? Iya katanya. Apa yang kamu baca? Katanya. Bingung dia. Waduh, dituduh apa abi? Coba bayangkan kita tiba-tiba ditanya, kau mau ingin bocah apa? Tak bingung kita. Ini Badui tadi mau ngomong, saya nggak tahu caranya sholat, izin, malu. Dia bilang, saya nggak tahu katanya. Nggak apa, ngomong apa. Akhirnya dia mengatakan, saya kemarin itu karena saya nggak tahu caranya sholatnya, bacaannya apa, maka saya terakhir itu, saya pikir masa sholat nggak ada bacaan apa-apa saja. Maka di akhir-akhir sholat itu saya mengatakan, ya Allah ini adalah tamumu. Andaikan dia tamuku akan aku jamu, aku sembelihkan kambing, makan ini itu semuanya. Tapi dia adalah tamumu, maka engkau lah yang berhak untuk menjamunya. Nangis orang tadi itu. Lalu mengatakan, doamu itulah, perkataanmu itulah yang menyelamatkan bapak saya. Karena perkataanmu itu, maka Allah mengampuni segala dosa saya. Itu nggak paham. Nek sampean anak jenazah, ya Allah itu tamu. Ya buyar ya syariatnya kayak gini hari ini. Nah, itu. Sahatuhu min kulli syarrin naqiyah. Sifatnya, kepribadiannya daripada keburukan-keburukan itu bersih. Bersih. Makanya zaman dulu itu ada ya Imam Muhammad bin Ahmad al-Mahdar.
Itu kan Masya Allah, wajahnya Masya Allah. Sama oleh abah guru sekumpul, itu dibilang syabihun Nabi. Mirip, menyerupai baginda Nabi Muhammad. Ya, enggak plek, tapi ada kan orang itu kayak Sayyidina Husain, Sayyidina Hasan itu kan dibilang Sayyidina Hasan itu mirip Nabi dari atasnya, Sayyidina Husain dari pusar ke bawah, kakinya itu bagian tubuh bawah semuanya itu seperti Rasulullah. Itu Sayyidina Husain. Kalau Sayyidina Hasan dari atas ke dari wajahnya ke pusar gitu. Macam-macam. Itu di zamannya waktu penjajahan zaman Belanda itu. Sampai orang Belanda itu tanya sama ajudan-ajudannya, ini siapa ini? Apa ini yang namanya nabinya orang Islam? Pas kejadian waktu itu ada kejadian sama orang-orang Salafi. Orang-orang Salafi. Orang-orang Wahabi itu. Dibawa itu. Yang jadi hakimnya waktu itu hakim Belanda. Kejadian waktu itu hakim Belanda menghukumi antara Wahabi dan Muhammad ini, bin Ahmad al-Muhdar. Gubah. Kata orang Belanda itu nggak pakai lihat apa-apa, ini yang benar katanya. Belum pengadilan, kok langsung ngomong ini yang benar. Apa ini? Apa ini kok langsung dituduhin? Dibilang ini yang benar katanya. Kalau ini yang salah, ini yang benar. Kata orang Belanda, kalau dilihat dari wajahnya, innahu laisa biwajhin kadzdzab katanya. Ini wajahnya bukan wajahnya pendusta ini. Ini wajahnya orang benar, orang jujur ini kayak gini. Langsung seperti itu. Wah, kata baginda Nabi Muhammad SAW dulu ada satu orang di musim haji, tapi bukan. Jadi haji itu kan millata Ibrahim. Ajarannya dari baginda Nabi Ibrahim turun temurun kan haji itu. Bukan dari mulai baginda Nabi Muhammad, enggak, haji itu dari Nabi Allah Ibrahim. Itu namanya millata Ibrahim. Yang kita bilang millata Ibrahim hanifan muslimah maka minal musyrikin. Itu millata Ibrahim, itu nusuk haji itu, ibadah haji itu. Dan sebelum waktu ayyamul jahiliyah, hari-hari masa-masa jahiliyah itu memang mereka semuanya ke haji. Bukan enggak haji mereka. Cuman caranya itu syariatnya bukan seperti syariat Islam. Namun syariat Islam itu mengupgrade kembali millata Ibrahim yang sudah dirusak. Lalu kemudian mereka pun banyak orang-orang dari penjuru-penjuru Jazirah Arab datang untuk haji tadi itu. Selesai itu orang-orang itu diwanti-wanti. Jangan sampai kalian duduk dengan Muhammad katanya. Orang yang datang dari Syam dikatakan, kamu kalau datang jangan sampai duduk sama Muhammad, jangan ngobrol sama Muhammad. Semuanya diwanti-wanti gitu. Yang awalnya mereka itu pengen mewanti-wanti, mewaspadakan jangan sampai duduk sama Muhammad, sampai akhirnya orang-orang itu penasaran, sopo iki Muhammad iki? Kok setiap orang diwanti-wanti jangan bicara Muhammad, jangan. Nah, salah satunya adalah orang-orang dari Madinah. Datang diwanti-wanti, la tujalis Muhammad, jangan kamu duduk sama Muhammad. Innahu kahin, itu Muhammad penyihir, itu Muhammad dukun, itu Muhammad ini, itu dijelek-jelekkan. Selesai. Orang itu tabiat nafsu itu kalau diwanti-wanti mulai berontak. Manusia itu kalau terhadap sesuatu yang asing biasanya mereka penasaran. Lalu mereka pun penasaran, kenapa? Siapa ini Muhammad ini siapa? Katanya. Akhirnya mereka mulai tanya-tanya, Muhammad itu yang mana orangnya? Ditunjuk Nabi Muhammad sedang duduk sendiri. Itu loh Muhammad. Oh itu, didatangi. Begitu datang dengan pandangan pertama aja sudah jatuh cinta mereka. Nabi Muhammad. Ya. Ibaratnya apa? Nabi Muhammad dilawan. Begitu ngelihat loh, kita mau. Anta Muhammad? Apakah kamu Muhammad? Nah, muncul satu kata aja sudah bikin jatuh cinta mereka. Duduk ngobrol, buyar. Yang asalnya diwanti-wanti tambah cinta. Janjian dengan Nabi Muhammad.
Nanti ketemu tahun depan. Tahun depan ketemu sudah baiat. Sudah baiat. Minta kepada Nabi Muhammad beberapa orang untuk mengajarkan agama Islam. Dikirim beberapa orang mengajarkan Islam. Nah, ini sudah menjadi persiapan hijrahnya baginda Nabi Muhammad SAW. Itu. Himmatuhu fima yuqarribuhu min rabbih aliyah. Semangatnya daripada apa-apa yang mendekatkan dirinya kepada Allah, aliyah, tinggi semangatnya. Ini penempuh jalannya Allah itu kayak gitu. Sang pencari jalan Allah atau sang pencari Allah. Wa nafsuhu 'ala dunya abiyah. Dan jiwanya daripada dunia abiyah, tak peduli. Ya, makanya saya bilang orang-orang ini kadang-kadang kalau urusan keuntungan dunia, sampai tukaran. Tapi dia kadang-kadang duitnya hilang, sholatnya telat, mereka nggak peduli. Ya? Mereka nggak agak maju ya, nggak peduli. Sholat subuh telat, nggak peduli. Tapi kerja ke kantor telat, bingungnya minta ampun. Nah, kadang-kadang seperti itu. Padahal dia tahu kalau ditanya siapa yang memberi rezeki, jawaban dia pasti Allah. Anggap saja antum sholat subuh itu berarti masuk kantornya Allah. Ya, kantornya Allah. Ini waktunya mlebu kantor ini. Allahu Akbar, ternyata sholat. Bosnya siapa? Allah. La yusirru ala al-hafwa. Tidak terus menerus tergelincir. Wala yugdimu wala yuhjimu bimuqtada syahwah. Dan tidak maju dan tidak menerkam atau apa namanya? Menerobos suatu apapun bimuqtada syahwah dengan dihukumi oleh syahwat. Syahwat, keinginan yang menggebu-gebu. Karena apapun keinginan menggebu-gebu pasti salah. Pasti salah. Keinginan menggebu-gebu munculnya bukan dari akal, tapi dari nafsu. Aku harus. Akhirnya apa? Nafsu itu tadi membakar, menggelora, akhirnya halal haram diterjang. Saya pokoknya saya harus dapat itu HP terbaru itu harus dapat. Oh, dia nggak punya, ini besar pasak daripada tiang. Dia nggak punya duit. Akhirnya apa yang dilakukan? Nyolong. Judi, yang penting dia apa caranya dapat duit. Waliyadzubillah min dzalik. Kenapa? Karena syahwat, nafsunya atau hasratnya yang luar biasa itu akhirnya mengontrol akalnya. Munculnya dari mana? Nafsu. Cara mengalahkannya ya dengan dilawan. Nafsu katifli in tuhmilhu syabba ala hubbir radha'i wa in taftimhu yan fatimi. Wa nafsu katifli in tuhmilhu syabba ala. Nafsu itu seperti anak bayi kecil. In tuhmilhu syabba ala hubbir radha'. Kalau kamu biarkan itu anak kecil itu nyusu terus sampai gede nyusu. Sampai besar nyusu. Sampai konon dikatakan itu ada yang orang yang nyusu sampai dia itu SMP. Loh iya teman-teman. Dan itu pernah terjadi di zamannya baginda Nabi Muhammad. Ada sahabat nyusu sampai tuwek nyusu. Ya apa? Loh iya apa sih metu iku ampas iku metu iku. Loh iya. Disusun hubbil radha'i wa in taftimhu yanfatimi. Tapi begitu kamu sapi dia akan tersapi sendirinya. Enggak nak, mari mandek ya. Ibu-ibu ini kadang-kadang Allah sakno nyusoni itu sampai ngantuk-ngantuk. Kadang-kadang guling disusoni. Lha temenan iki saya ngantuk-ngantuk iki. Anakku di anak ini. Malam ini itu. Wa in taftimhu yan fatimi. Kalau kamu pisah
sehari 2 hari nangis, selanjutnya enggak, ya sudah, enggak mau nyusu. Itu. Nafsu ya gitu, nafsu kalau tolak pertama, kedua, ketiga, selanjutnya dia enggak ada keinginan lagi, atau keinginannya berkurang. Harus saya dapat harus, enggak ada kalimat harus di kamus itu. Di kamus antara kita dengan Allah itu tidak ada kalimat harus. Semuanya tetap atas ketentuan Allah. Qarinul wafa wal futuwah. Beriringan dengan al-wafa, sifat yang menepati janji. Wal futuwah. Sama itu. Haliful haya wal muruwah. Sang penempuh jalannya Allah itu setara atau selaras al-haya, rasa malu, wal muruwah. Muruwah itu harga diri ya. Bisa maknanya banyak. Al-muruwah itu harga diri, nama baik dan lain sebagainya. Jaga nama baik. Sang penempuh jalannya Allah, jalan dia beda sama orang yang enggak menempuh jalannya Allah. Kalau ada orang yang biasanya ini itu umumnya orang itu perilakunya seperti ini, maka orang penempuh jalannya Allah jangan kayak gitu. Ya. Kalau misalnya ada penempuh jalannya Allah itu main domino di jalan, dicepit, sampai kayak jemuran gitu ya. Cepit kuping iki, cangkem, kabeh dijepit. Terus tiba-tiba ada sang penempuh jalannya Allah duduk sambil main domino, wah dijepit juga. Ya lain, beda. Ya jangan samakan. Kita yang misalnya menempuh jalannya Allah, ya jangan ke situ. Nah, itu. Wa yansifu kullu ahad min nafsihi, bijaksana pada setiap orang. Wala yantasifu laha min ahad, dan tidak pernah berdendam kepada siapapun orang. Dendam itu bagaimana? Kalau datang orang, orang itu berbuat salah sama kita, lalu kemudian orang itu tiba-tiba datang minta maaf, kok datang maaf no. Wah, itu berarti bukan Nabi Muhammad itu orangnya itu Wahsy itu bunuh Sayyidina Hamzah. Bukan cuma bunuh, dimutilasi Sayyidina Hamzah. Dibuka dadanya, dibelah dadanya, diambil jantungnya, dikeriuk. Dilepeh. Hindun yang nyuruh Wahsy yang nombak, Hindun yang buka dadanya Sayyidina Hamzah, dibayar Wahsy karena Wahsy itu budak, dibayar dan dibebaskan. Fathul Makkah, waktu Nabi Muhammad balik ke Makkah, ya, waktu haji itu ya, Hindun itu baiat, minta maaf sama Rasulullah. Hindun ini istrinya Abu Sufyan. Minta maaf sama Rasulullah, dimaafkan. Bahkan Hindun banyak tanya sama Rasulullah. Ya Muhammad, ya Rasulullah, katanya. Kebiasaan Muhammad tadi, ya Rasulullah. Disalahkan. Engkau baiat kami itu atas apa, katanya. Kami membaiat jangan sampai begini, jangan la yaznina, jangan berzina. Oh, itu semuanya nggak saya lakukan, kata si Hindun. Ya bagus kalau kayak gitu. Oh, berarti sama aja, kata Hindun. Harus begini, taat kepada Allah, taat kepada Allah. Nah, ini baru, katanya. Kata Hindun. Datang lagi ke Rasulullah, ya Rasulullah, ya Rasulullah. Diladeni, kayak nggak ada sama sekali salah. Cuma Nabi Muhammad nggak ngelihat wajahnya aja. Wahsy begitu juga. Begitu Wahsy itu ngomong, ya setelah bunuh Hamzah itu terus kemudian masuk Islam, Wahsy ngomong minta masuk dalam Islam. Ngomong kepada Rasulullah SAW begini begitu. Lalu kata Rasulullah SAW, ya Wahsy, saya nggak bisa melihat kamu, katanya. Bingung Wahsy, ya apa, aku salah apa, katanya. Ya Wahsy, saya nggak bisa melihat kamu karena kalau saya melihat kamu, saya ingat pamanku Hamzah. Kalau engkau iling tambah mangkel, daripada saya nggak memangkel saya. Ngomong, tetap dilayani sama Rasulullah.
Wahsy kemudian mengatakan, "Wallah, saya sudah membunuh orang yang terbaik di Islam dan saya akan membunuh orang yang terburuk semasa Islam." Akhirnya pedangnya dipakai untuk bunuh siapa? Musailamatul Kadzdzab. Tombaknya. Tombak yang dipakai bunuh Sayyidina Hamzah sebagai pelebur kesalahan tersebut, sebagai tumbal kesalahan tersebut adalah dipakai untuk membunuh Musailamatul Kadzdzab. Oh, ini perang, wah, sing di Musailamah ini. Berburu benar. In u'tiya syakar, kalau diberi bersyukur. Wa in muni'a sabar. Apabila tidak mendapatkan dia bersabar. Sayyidina Ibrahim bin Adham ketemu Syakik al-Balakhi. Ditanya. Ya Syakik, kata Ibrahim bin Adham. Ini wong gede sampai ketemu wong gede ini. Kaifa tajidu nas fi Balkh, katanya. Bagaimana engkau dapatkan manusia di Balkh? Balkh itu kalau salah daerah Siberia gitu ya. Siberia itu dia. Rusia situlah. Eropa atas itu. Kata Syakik al-Balakhi, kamu akan mendapatkan mereka, orang-orang di Balkh, orang-orang muslimin di Balkh itu, in u'tiya syakar wa in muni'a sabar. Ibrahim bin Adham ngedek gitu. Kenapa wahai Ibrahim? Kata Ibrahim bin Adham, itu seperti anjing katanya. Lu, ini tokoh-tokoh ulama-ulama Balkh, solehin di Balkh, kota Balkh. Itu sama Syakik al-Balakh disifatkan kalau mereka itu jika diberi mereka bersyukur, alhamdulillah diberi. Tapi kalau tidak diberi mereka akan bersabar. Sama Ibrahim bin Adham bilang, wah kayak anjing berarti. Kaget Syakik, lu kok kurang ajar ini. Tapi wongnya pada gede-gede ini. Ibaratnya wali gotub ketemu wali gotub. Lu kenapa wahai Ibrahim katanya? Alaysa al-kalb hakadha katanya. Bukankah anjing juga kayak gitu katanya. Anjing itu kalau diberi bersyukur. Tapi kalau tidak diberi dia akan sabar. Paling nunduk gitu. Terus harusnya bagaimana katanya. Apa gitu kata Ibrahim bin Adham itu. Jadi intinya kalau diberi itu salah satu ujian atau apa gitu. Intinya di dalam kitab Kashifatul Saja itu anjing punya 10 sifat yang lebih baik atau dikatakan 10 sifat solehin orang-orang soleh yang ada di dalam anjing. Satu anjing itu bisa memiliki 10 sifatnya orang-orang soleh dan tidak bisa memahami orang tersebut sifat-sifat tersebut kecuali orang-orang yang hatinya baik. Orang hati buruk itu yang muncul kan buruk-buruk, yang hatinya baik itu yang muncul baik-baik. Bisa melihat kebaikan. Nah, siapapun orang yang bisa melihat kebaikan, maka ada kebaikan di dalam dirinya juga. Wa in zalama tab wastaghfar, apabila dia berbuat zalim, taubat dan beristighfar. Apabila dia dizalimi, afa wa ghafar, maka dia akan memaafkan dan minta ampun dan mengampuni. Yuhibbul khumul wastitar. Dia suka dengan khumul, tidak tersohor, ya. Wastitar dan tersembunyi. Beramal sembunyi, zikir sembunyi, sholat sembunyi, sholat malam. Tapi kalau sholat 5 waktu ya memang harus ditapakkan, sholat jamaah, ya. Sedekah sembunyi. Wa yakrahu dhuhur wal ishtihar, tidak menyukai kepopuleran. Lisanuhu an kulli ma la ya'nihi makhzun. Lisannya dari segala sesuatu yang tidak bermanfaat terkekang. Wa qalbuhu ala taqsirihi fi ta'ati rabbih mahzun. Dan hatinya daripada kelalaian dalam ketaatan kepada Allah mahzun, sedih. Aku tidak enggak sembahyang Tuhan. Aku tidak enggak aku hari ini terlambat ini. Aku ya Allah, itu mahzun, hatinya sedih. Yang luar biasa Sayyidatina Rabi'ah al-Adawiyah itu, beliau itu menangis seperti tangisan orang yang kehilangan anaknya. Seorang ibu yang kehilangan anaknya. Ketika matahari atau fajar telah terbit. Sembahyang malam itu, oh, Masya Allah, sejam, 2 jam, 3 jam, 4 jam sembahyang. Orang semuanya tidur. Begitu adzan subuh, nangis.
Nangis kayak orang-orang yang kayak kepaten anak itu, kematian anaknya itu nangis. Sampai beliau mengatakan, "Wallah, saya nggak pernah sedih kehidupan di dunia ini sebagaimana sedihnya saya ketika fajar terbit, adzan subuh." Wala yudahinu fiddin. Tidak berhias-hias atau cari muka di dalam agama. Wala yurdil makhluqina bi sukhtir rabbil alamin. Dan tidak membuat manusia puas dengan cara kemurkaannya Allah, cara membuat murkanya Allah. Kadang-kadang orang dikasih minuman keras di depannya orang banyak, minum, oh iya jabar khatir, basa-basi karena diundang nggak enak begini. Akhirnya dia melakukan itu kemaksiatan. Cuman ingin menyenangkan tuan rumahnya. Dia sudah menyenangkan tuan rumahnya, tapi dia membuat murkanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan ini banyak lagi sifat-sifatnya sang penempuh jalannya Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya mudah-mudahan kita bisa mengamalkan walaupun 1/10. Ya. Wa amal bi ushri zakati yakhruj bi nuril ilm min dhulumati. Ya. Amalkan walaupun 1/10. Maka akan keluar cahaya daripada kegelapan. Kata. Ya Allah ridha wal afu amma qad madha. Mudah-mudahan diridhoi Allah, diampuni Allah, dihidayai Allah, diberi taufik Allah Subhanahu wa ta'ala. Fatihah ila Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa alihi wasallam wa dzurriyyati wa ajma'in. Wa ala Rasulullah Muhammad rahmatullahi sallallahu alaihi wasallam al-fakir muqaddam Muhammad al-ba'ali min sayyidina al-ba'ali wa kana harb shaykh al-arab al-maghribiha thumma ila Rasulullah kutub ar-rabbani wa qadasa madani sayyidina Syekh Abdul Qadir al-Jalani sayyidina Ahmad al-Tijani Ahmad Zifai sayyidina Bahad Naqshbandi sayyidina Abdul Hasan Shadri sayyidina Muhammad bin Abdul Karim as-Samman al-Madini jami' masyayikh tariqah ajma'in thumma ila sahib al-kitab sayyidina Abdullah bin Ali al-Haddad wa usul mawfurin jami' sayyidina al-ba'ali wa kana harat al-masharik al-hadil al-maghribi thumma ila al-habib Muhammad radhiyallahu anhu Muhammad al-Albani fil habsi wa usul mawfurin jami' أحمد العيد رسول الله مغفورا وصول مغفورهم ثم إلى الحج علي بن حسين عجل الكاكر حج النعيم بن حسين دون حج ميتيرة بنتي حج كمصة حج سمي حج سيما حج كمصة حج منير حج باكر حج عبد الرعاف حج من جانبية بن منهير رحمة الله يسلم بن حاتم وصول مغفورهم الله يرحم درجاتنا والدينا ووالديكم وأمواتنا وأمواتكم وأموات المسلمين أجمعين أن الله يتغاشاهم برحمة ومغفرة إلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم يا ربنا اعترفنا بأننا اعترفنا وأننا أسرفنا على لظى أسرفنا وتب علينا توبة واغسل كل حوبة واستر لنا عوراتي وآمراتي واغفر والدينا ربي ومولودينا سائر الخلان وكل ذي محبة والمسلمين أجمعين آمين يا ربي أسمع فضلا وجودا منا لا باكتساب المصطفى الرسول نحظى بكل سول وسلم ربي عليه عد الحب وآله وصحبه عداد طش صحبي والحمد للإله. Fadhal, mungkin yang ada mau bertanya silahkan. Ya. Iya balik di itu kalau bahasa kitab anunya itu wara'un nahar, di belakang sungai. Jadi itu ada sungai itu, di belakang sungai itu versi itu Pak. Kalau yang mau tanya silahkan ya. Waalaikumsalam. Baru ketemu sama beliau
videonya itu tadi pagi waktu di Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Perkenalkan para habaib jamaah sekalian. Nama saya Kukuh Prasetyo. Saya itu ngapunten dari waktu kuliah itu akromul habaib. Tetapi saya tidak punya guru. Nggih. Jadi saya mencari guru yang menemukan saya kepada para habaib. Dari saya kuliah itu kurang lebih pada tahun 2000 sampai dengan 2005. Saya sempat ditipu karena akromul habaib. Jadi saya ngapunten nggih. Saya berbaik sangka terhadap semua habaib sehingga saya ditipu. Nggak tahu saya itu ngaku-ngaku atau itu ujian Allah kepada saya, tapi saya sudah ikhlas semuanya bahwa intinya saya akromul habaib. Itu saya jaga sampai dengan saat ini. Sampai dengan tadi pagi saya menemukan beliau pada waktu apa ya bahasanya yang sopan itu? Waktu STMJ. Oh, minum SMJ. Iya. Jadi saya ini orang Jawa tetapi akromul habaib. Dan yang saya pelajari ngapunten itu banyak ilmu Jawanya. Jadi kitab Wiracarita Ramayana, kitab Wiracarita Mahabharata itu saya pelajari. Tetapi inti dari kitab itu saya kembalikan kepada ajaran Islam. Dan itu ngapunten tanpa guru. Ada guru yang membimbing saya, tetapi guru itu tidak sholat. Yang menurut saya guru itu tidak, saya berbaiat kepada guru itu. Baiatnya itu tidak hanya baiat yang saya lakukan kepada guru itu dengan saya sendiri, tidak. Saya minta yang membaiatkan itu kepada guru saya adalah bapak saya, diiringi dengan kakak saya, memasrahkan saya kepada guru itu yang tidak perlu saya sebutkan namanya. Jadi guru itu mengajarkan kepada saya, nek awakmu gak iso nglakoni sing sifate itu ngapunten istiqomah terhadap waktu, amalan-amalan istiqomah, yo wis nek awakmu eling yo wacoan, gitu aja. Itu selama 2 tahun kurang lebih saya merasa pede ketemu sama orang alim. Saya merasa pede ketika saya ngapunten nggih baik. Saya tahu caranya mengambil perhatian di forum. Saya tahu caranya mengambil perhatian habaib. Dan itu saya lakukan dan alhamdulillah berhasil. Tetapi tidak pernah sedekat ini ketika saya bisa bilang ana uhibbuka. Saya mencintai semua dzurriyyahnya Rasulullah dengan darah dan jiwa saya gitu. Saya mencintai Habib Rizik, anak saya namanya Abu Bakar, karena adalah beliau orang yang paling mencintai setelah Sayyidatina Khadijah. Abu Bakar Zidna Rizik, anak saya itu. Saya mencintai Habib Rizik karena beliau baik, terlepas dari metodenya. Anak saya lahir sebelum 212. 212, 5 hari setelah kelahiran anak saya berangkat gitu Pak. Jadi intinya gini ya Pak, tidak terlalu panjang dan lebar. Saya mohon bimbingan
saya mohon diarahkan supaya saya tidak tersesat gitu. Dan guru saya ngapunten, itu guru yang tidak jelas, tetapi membuat saya jelas gitu loh, gitu. Yang membuat saya pede bertemu dengan semuanya ini. Masya Allah, Masya Allah. Saya bisa bicara ini berkat guru saya yang tidak jelas itu. Yang ketika di-share rumahnya itu tembusnya makom, namanya Mbah Seto di Jombang. Itu adalah salah satu yang katanya itu beliau itu orang yang tidak pernah terlihat sholat, tetapi ketika agama Islam dihina, dia adalah salah satu dari orang yang paling marah, dan beliau itu sakti. Ada makamnya Mbah Seto di Jombang, tidak di makam umum, di makam biasa, dan makam itu ditinggikan seperti makam yang memang diagungkan gitu. Tapi beliau tidak suka diziarahi. Begitu. Itu saya kunjungi makam beliau itu pada waktu 1 Suro. Jadi 1 Suro itu saya tidak tidur, Habib. 1 Suro yang pertama saya tidak tidur, 1 Suro yang kedua saya tidak tidur. Sampai dengan berjalan, saya ngapunten, saya bukan bukan sombong nggih. Saya itu dianggap gila atau aneh sama istri saya, sama saudara saya, sehingga belum lama kemarin saya dibawa ke panti rehab, ke pondok pesantren rehabilitasi mentalnya Pak Purnomo di Modo, Lamongan. Oh iya. Saya dikumpulkan, saya ketemu sama Pak Purnomo, ketemu sama sinten itu Pak Sony Asololi. Iya. Saya dipondokkan 2 minggu bersama orang-orang gila, Habib. Karena pikiran saya yang kurang waras. Tapi kurang warasnya itu bisa saya logika ketika saya ditanya, tetapi terlalu berlebihan. Katanya salah satu orang pinter, kamu wadahnya kurang besar sehingga tumpah. Gitu, Habib. Iya. Jadi baru tadi pagi saya ketemu beliau, dan beliau ayo ikut majelis ini, dan saya langsung srek, Habib. Saya menyatakan niat saya bahwa saya ingin ikut majelis ini, Habib. Masya Allah. Iya, Habib. Tapi ngapunten, Habib, kelemahan saya itu saya tidak bisa istiqomah. Iya. Makanya sama guru saya yang tidak jelas itu, setiap ingat langsung baca. Ya, semampunya lah. Semampunya. Nggih, gitu, Habib. Saya mau bimbingan, Habib, nggih. Siapa tadi namanya? Kukuh Prasetyo. Kuku Prasetyo. Nggih. Gitu, Habib, nggih. Tinggal di mana? Di Kedinding tengah sekolahan, belakangnya SMP 15. Oh, sini. Dan saya bahagia di sini ada fotonya beliau. Oh, nah. Jadi beliau punya putra namanya Kiai Haji Ahmad Asrorul Ishaqi. Itu cinta saya pada beliau, tapi saya tidak sempat bayar. Iya. Jadi saya tidak tahu harus kemana menuju beliau, gitu aja. Cintai cukup, insya Allah ketemu. Okay. Iya, gampang. Jadi kalau sama beliau-beliau itu, saya cinta saya tidak bisa. Saya itu orangnya baper, Habib. Baper saya. Ngaten nggih, Habib. Nggih, Masya Allah. Cekap nggih, Habib. Nggih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah. Fadhal, mungkin yang lain? Ada yang tanya, silahkan. Ustaz Ahmadi mungkin mau tanya. Ya, betul. Hah? Di kota siang, kok jadi genap ya? Tidak. Ini biasanya kuitnya kan ganjil Bu ya, alam. Tapi ketika di kota siang, kata beliaunya jadi 1, jadi 2. Kalau jadi 3, jadi 4. Gimana? Apa betul seperti itu? Enggak. Maksudnya salat witir qadha itu gini.
Sholat witir itu termasuk salah satu sholat yang ada waktunya. Yaitu setelah Ba'diyatul Isya. Setelah sholat Isya, bukan setelah Ba'diyatul Isya. Walaupun orang nggak ngerjakan Ba'diyah Isya, mau sholat witir boleh. Waktunya itu setelah melakukan sholat Isya. Andaikan seorang tersebut dia mau sholat witir, tapi yang satu rakaat diakhirkan. Jadi dua, sisa misalnya 9, sudah 10 rakaat kan. Berarti kan sisa 1 rakaat. Dia tidur. Atau dia mengerjakan itu 10, sisa 1, adzan subuh. Berarti kan belum witir namanya. Karena 1 yang ganjil itu belum dikerjakan. Maka dia mengerjakan 1-nya kapan? Walaupun setelah adzan subuh dia boleh, tapi niatnya qadha. Paham ya? Ana ngerjakan sholat Allahu Akbar. Sholat misalnya ana bangun, ya Allah, bangun tak lihat kurang 5 menit, kurang 5 menit adzan subuh. Akhirnya saya wudhu, tak lihat kurang 2 menit adzan subuh. Saya sholat witir. Assalamualaikum warahmatullahi adzan subuh. Kurang 1. Nah yang 1 bagaimana? Apakah selesai sudah? Wah, ketinggalan? Enggak. Setelah adzan subuh antum bisa bangun sekali 1 rakaat, Allahu Akbar, usolli sunatal witir raka'ah lillahi ta'ala, Allahu Akbar, qadhaan. Kenapa qadha? Karena sudah keluar waktunya. Qadha lillahi ta'ala, Allahu Akbar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selesai. Witirnya bagaimana? Lunas. Paham ya? Nah itu. Tapi memang dianjurkan bagi orang yang ketinggalan tahajud untuk tidak meninggalkan sholat duha. Sholat duha. Jadi sholat duhanya jangan sampai ketinggalan kalau orang yang tidak tahajud atau kemudian malamnya. Karena enggak. Tetap 1. Kalau duha baiknya berapa rakaat? Apa? Kalau sholat duha 8. 8. Jadi sholat duha ini banyak yang masalah sholat duha dan sholat isyraq ya. Menurut Al-Imam Al-Ghazali, sholat isyraq itu isyraq sendiri. Isyraq sendiri, duha sendiri. Itu menurut Al-Imam Al-Ghazali. Isyraq itu bisa 2, bisa 4. Ya, 4 ya. Kita taruh 4. Dan menurut Al-Imam Al-Ghazali, duha itu adalah 8. Makanya ada orang yang mengatakan sholat duha itu paling banyak berapa? 12. Itu dengan tambahan isyraqnya yang 4. Duhanya yang 8. Menurut Al-Imam Ibn Hajar, isyraq adalah duha, duha adalah isyraq. Jadi duha isyraq itu sama-sama aja. Karena waktunya waktu syuruk, waktunya isyraq. Nah, andaikan satu orang kalau ketika sholat waktunya isyraq dia sholat duha, maka dapat isyraqnya. Tapi tidak diniati gabung. Usolli sunnatal isyraq wa sunnatat duha. Enggak. Tapi tetap satu niat yaitu usolli sunnatat duha. Nah, itu. Kalau sudah gitu, menurut ulama, kebanyakan ulama wal mu'tamad paling afdalnya adalah 8, paling banyaknya adalah 12. Apa ya? Masuk. Jadi apa? Ya. Setiap masuk masjid dengan sholat apapun dia akan otomatis tahiyat. Tahiyatul masjid. Fadhal yang lain? Hah? Karena katanya Israel itu punya kelebihannya yaitu bisa haji dan umrah tamat-tamat. Tapi tinggal syarat harus sholat jamaah subuh berjamaah terus gimana? Ya. Man shalla subha fil jamaah thumma yajlisu yadhkuruna Allah
Barang siapa yang sholat, itu banyak redaksinya sebenarnya. Barang siapa yang sholat subuh dalam berjamaah, kemudian dia mengingat atau berzikir kepada Allah. Atau dengan zikir kepada Allah maksudnya apa? Dia bisa tilawatul Quran, dia bisa ini, itu yang penting keadaan akhirat, ukhrawi akhirat. Termasuk salah satunya ya ta'lim. Ya. Lalu kemudian sampai matahari terbit. Ya. Yaitu kapan? Maksud daripada matahari terbit adalah isyraq. Nah, lalu kemudian dia sholat 2 rakaat atau 4 rakaat, maka annama hajja wa umrah tamatain. Seperti seakan-akan dia haji dan umrah sempurna. Jadi salatnya bagaimana? Ya salat isyraq atau salat duha, enggak masalah. Atau yang lain mungkin? Misalnya anak di rumah sholat subuhnya, terus kemudian i'tikaf di Serang subuh Selasa pagi, nggak masalah. Dapat. Wadol yang lain silahkan. Boleh, monggo. Kitabnya mau habis. Yang di awal-awal itu kan saya tidak mengikuti. Yeah. Itu saya minta izin untuk mempelajari sendiri. Nanti kalau tidak tahu saya tanya. Boleh, monggo. Kalau enggak ada YouTube-nya ini. Okay. Dan itu juga sebagai izin sebagai ijazah untuk belajar. Silahkan. Imamul Haddad itu kitabnya bisa dipakai karena enteng lah, ibaratnya ringan. Silahkan. Jadi sudah bersanad nih seperti ini. Bersanad sampai Imamul Haddad, sampai mengarangnya. Nanti insya Allah kita pas khatam penutupan ini khatam 2 minggu lagi lah. Itu sudah selesai. Pokoknya sudah sebelum bulan Maulid sudah selesai itu. Dan saya boleh mengajarkannya. Boleh, silahkan. Nah, kalau misalnya kurang paham bahasa Arabnya, di situ ada bisa di-download terjemahannya. Kalau nggak salah sudah ada juga. Apa itu? Oh, itu terjemahan. Bagus, lengkap Ustaz Ahmadi, Masya Allah. Oh, promo tak. Aja kemeresak terus. Wallahu taala a'lam bissawab. Ya Rabb. Apa mana ijazahnya? Ini. Tahu bulat. Enak teman. Pertama kita orang amalkan.